Puji Tuhan. Shalom. Tuhan kita Tuhan yang baik dan sangat baik. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bila mana pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ada saatnya nanti kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dari ayat itu berarti ada titik tertentu Tuhan sulit untuk kita temui. Bukan berarti Tuhan tidak mau, waktunya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kita untuk terus dan terus mencari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam perenungan firman Allah yang saya kasih tema khotbah saya pagi hari ini, tetap kuat di masa yang sukar. Tema ini mudah diucapkan, hanya terdiri dari 5 kata. Tetap kuat di masa sukar. Tetapi dalam realita kehidupan sulit untuk kita menerapkan, menghasilkan kualitas untuk kita tetap kuat di masa yang sukar, di masa yang sulit. Saat-saat ini, siapa yang tidak berkata ini masa yang sulit, masa yang sukar? Apakah kita bisa lari dari keadaan? Tidak bisa. Yang perlu kita ambil adalah mau menghadapi dengan kekuatan atau kita mengikuti arus sehingga akhirnya kita tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan buat kita. Kita membuka Alkitab kita dalam surat Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Iman muncul dari pendengaran atas pembacaan firman, ya. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23, 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yudas hanya ada 1 pasal. Tetapi dalam 1 pasal ini ada 1 nasihat, ada 1 pembelajaran yang perlu diperhatikan. 1 perikop yang pertama tentang hukuman atas guru-guru palsu. Ini
peringatan bagi guru-guru yang tidak memberitakan kebenaran firman, ada hukuman. Karena ada guru palsu, berarti ada media, ada audiens yang mau diajar supaya mengikuti guru-guru palsu. Di antaranya adalah saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus pada saat itu. Sehingga perikop katakan, penulis memberikan satu nasihat supaya mereka mengalami keteguhan di dalam iman. Nah, pagi hari ini firman Tuhan diperuntukkan kepada kita supaya saudara dan saya memiliki keteguhan dalam iman, kekuatan dalam iman, percaya kita kepada Tuhan di masa-masa menjelang zaman akhir. Ada apa di zaman akhir? Kalau saudara perhatikan teks di dalam ayat yang ke-18, saya akan baca, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, perhatikan, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Menjelang zaman akhir, firman Tuhan memperingatkan akan terjadi banyak orang yang pertama hidup menuruti hawa nafsu. Kebenaran ini kalau kita perhatikan dalam konteksnya, ini terjadi akibat dari pengajaran-pengajaran palsu. Nasihat-nasihat yang di dalamnya tidak ada kebenaran, sehingga menghasilkan orang-orang yang hidup menuruti nafsu belaka. Nah, konteks kita saat ini untuk membuat orang hidup menuruti hawa nafsu bukan serta-merta karena diajar oleh pengajaran-pengajaran sesat, tetapi menurut saya keadaan yang terjadi dalam konteks kesulitan, kesukaran memungkinkan banyak orang dikuasai hawa nafsu. Bagaimana kehidupan saudara yang hidup di tengah-tengah zaman akhir? Tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua bukan hanya muncul, ada guru-guru palsu, pengejek-pengejek palsu, tetapi akan terjadi masa yang sukar. Nah, masa yang sukar itu memungkinkan bila mana saudara dan saya tidak berhati-hati, saudara dan saya akan terjerumus di dalam nafsu. Dan bila mana ini terjadi, kehidupan kita fatal. Keinginan hawa nafsu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Keinginan hawa nafsu akan menghancurkan yang namanya kehancuran. Dan itu tidak mau terjadi dalam hidup kita. Keadaan yang kedua yang akan terjadi menjelang zaman akhir adalah ayat 19, dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi. Kita tahu bersama, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah dipisahkan dari dunia kepada terang yang ajaib, yaitu pribadi Yesus. Yang kita harus lakukan adalah keinginan-keinginan yang Yesus mau untuk kita lakukan. Bahkan Yesus memberikan perintah supaya kita menjauh
kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang kedua, berubahlah dalam pembaharuan budimu. Kita dibawa untuk berubah, tidak memiliki kehidupan seperti yang dulu, yang hanya melakukan keinginan-keinginan duniawi. Kita tahu bersama keinginan duniawi bertentangan dengan maunya Tuhan. Di masa yang sulit, salah satu contoh keinginan duniawi, ngapain saya harus ke gereja? Kan saya butuh makan. Ini ada peluang untuk saya bekerja, saya dapat uang, dan positif kebutuhan saya terpenuhi. Mengesampingkan persekutuan dalam ibadah. Itu keinginan duniawi. Keinginan duniawi. Mengapa saya harus pagi-pagi mandi cepat, bangun mandi cepat, datang ke gereja? Kan lebih enak saya tidur. Mumpung libur, waktunya kapan? Senin sampai Sabtu kerja, Minggu waktu yang panjang, waktunya tidur, waktunya jalan bersama keluarga, waktunya refreshing kalau ada duit. Bila mana PPKM tidak ada, bisa jalan-jalan. Ya kalau PPKM nggak ada, kan mengikuti apa tuntutan pemerintah, apa pendeta. Duduk manis di rumah aja, stay di rumah, kan nggak boleh keluar-keluar. Keinginan duniawi. Saya jangan panjang lebar. Itu yang akan terjadi di zaman akhir, yang gereja, umat Tuhan hadapi. Yang ketiga, hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus, yang dilakukan adalah hal yang jahat. Karena kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus memberikan satu nasihat, suara hati untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Di dalam diri kita biasanya ada dua pertentangan tatkala kita mau mengambil sikap. Jika itu sikap tindakan yang salah, ada sesuatu yang salah menurut kita. Tatkala kita nggak punya duit, itu ada uang, nggak tahu uangnya siapa. Hati kecil berkata, ambil saja, kamu kan nggak ada duit. Di sisi lain, jangan, itu bukan milikmu. Kalau kamu ambil, itu mencuri. Itu Roh Kudus. Kembali keinginan daging. Ngapain? Enaknya kamu tidur, bekerja dapat duit, ngapain ke gereja? Itu orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Tapi hidup yang ada Roh Kudus, kamu kan orang percaya. Mumpung ada kesempatan untuk beribadah, ibadah kan cuma 2 jam saja. Habis itu silakan kamu tidur, silakan bekerja. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus, hidupnya akan menjauh dari kebenaran dan tidak tahu kebenaran. Berarti bagi orang yang mengaku Yesus Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi malas untuk ibadah, perlu dipertanyakan iman percayanya kepada Tuhan. Kalau dipertanyakan iman percayanya kepada Tuhan, berarti Roh Kudus belum ada dalam hidup kita. Meskipun oleh Pak Pendeta, saya sudah berasal bla 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 dan lain sebagainya, tetapi malas ibadah, itu bukan Roh Kudus. Keinginan Roh Kudus membawa orang untuk semakin dekat dengan Allah. Di masa-masa yang sukar saat ini, biarlah kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Jangan kita hidup menuruti nafsu. Jangan kita hidup menuruti keinginan dunia. Jangan kita hidup tanpa pimpinan. Terus bagaimana sikap kita? Kita tidak bisa menghindar dihadapkan dengan satu keadaan seperti ini. Kita mau lari kemana? Keadaan sama, pandemi mengglobal, di mana seluruh dunia mau lari kemana? Kita nggak bisa. Mau tidak mau kita bersama. Dan percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, di masa pandemi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan titik di situ.
bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan minta, jangan tuntut, mana Tuhan janjimu? Engkau katanya turun bekerja. Apa yang saya lakukan? Mana buktinya? Koreksi diri. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Atau sebaliknya, hidup kita mengikuti hawa nafsu, keinginan duniawi, hidup dalam pimpinan, tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Kebenaran yang perlu kita perhatikan menurut surat Yudas, supaya kita teguh dalam iman, kuat di dalam iman kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, next. Perhatikan ayat yang ke-20 bagian 4. Akan tetapi kamu, ini ditujukan kepada orang-orang percaya secara spesifik, ya. Di sekitarmu ada guru-guru palsu. Di sekitarmu banyak orang yang hidup menurut keinginan nafsu. Di sekitarmu ada banyak orang yang hidup dalam keinginan duniawi. Di sekitarmu ada begitu banyak orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu, tetapi saudara dan saya, tetapi keluarga Mahanaim, dengar baik. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang suci. Tetapi kamu, saya ulangi, meskipun lingkungan tempat tinggalmu hidup menuruti hawa nafsu, mungkin tetangga kosmu, teman di mana engkau bermain, hidup menurut keinginan manusiawi dan duniawi, hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Tetapi kamu, saudara dan saya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, bangunlah dirimu di atas iman yang paling kudus. Mari, ini yang pertama. Bangun dasar iman kita yang paling kudus, yang paling suci. Pengertian dari kalimat ini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini memiliki satu pengertian kalau versi bahasa Indonesia masa kini. Binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, bangunlah dirimu di atas iman yang paling kudus, punya pengertian versi bahasa Indonesia masa kini. Binalah terus hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Tatkala kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, entah itu kapan, hal yang perlu kita lakukan tetap terus bangun iman percaya kita. Pengertian binalah, ya, saya juga sedikit baru belajar bahasa Inggris, ya. Dalam King James punya pengertian building. Kalau in itu pengertiannya dalam bentuk present participle. Satu tindakan yang saat ini dilakukan, membina saat ini, dan dilakukan terus menerus sampai kapan? Sampai selesai waktu. Ya, bersyukur kalau kita kayak seperti satu penjahat di kanan Yesus salib. Tatkala saat itu mau mati percaya Yesus, selesai setelah mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan Yesus berkata, saat ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Saat itu mati. Tetapi masalahnya adalah saudara dan saya setelah percaya Yesus masih ada waktu, proses, gak tahu sampai kapan. Ya, dalam proses ini ada banyak tantangan. Iman pengiringan Tuhan ada banyak tantangan.
mulai dari kemalasan, mulai karena tekanan ekonomi, itu kan mengganggu, rintangan untuk kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi firman ini katakan, binalah, motivasi dirimu terus menerus, ajarlah dirimu terus menerus, supaya imanmu semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Di dalam Petrus, 1 Petrus pasal 2 dikasihkan satu gambaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir tatkala kita percaya Yesus, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehmu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Cara kita membina, membangun iman kita, percaya kita kepada Yesus adalah milikilah kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan itulah yang akan mendewasakan kita. Hanya firman Tuhan sajalah yang akan membuat kita semakin kuat. Hanya firman Tuhan sajalah yang membawa kita semakin mengalami apa yang menjadi janjinya Tuhan. Kalau cuma merindukan firman Tuhan di rumah kan bisa, Pak Pendeta, nggak harus ke gereja. Benar, betul, betul. Di mana saja kita bisa membaca Alkitab, di mana saja kita bisa merenungkan firman Tuhan, betul. Tetapi selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersekutu, Ibrani 10:25 katakan, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah yang kita lakukan mengandung janji. Disitulah kita dikuatkan. Dalam satu komunitas kita selalu menguatkan satu sama yang lain. Untuk saudara dan saya menjadi pribadi yang kuat dalam situasi yang sulit. Yang pertama, menurut surat Yudas, mari bangun diri kita. Bukan berarti kita egois, mementingkan diri kita, enggak. Mana mungkin kita bisa memikirkan orang lain kalau kita sendiri belum benar diri dulu. Ayat ini tidak membawa kita egois, enggak. Tetapi ayat ini membangun diri kita sebelum kita bisa membangun orang lain. Yuk kita bangun masing-masing pribadi kita. Menjadi doa kami sebagai Bapak dan Ibu Gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan saudara. Saudara jemaat mana ini, keluarga mana ini mengalami kedewasaan dan mengalami semua janji-janji Tuhan, dan tidak ada satu jiwa pun yang gugur dalam perjalanan kebenaran. Bangunlah diri saudara dan saya di atas iman yang paling kudus. Bangunlah iman diri saudara dan saya dalam iman percaya kita kepada Yesus dengan cara rindukan, rasa haus, rasa lapar akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-20 juga, berdoalah dalam Roh Kudus. Jangan kita artikan berdoalah dalam Roh Kudus dalam bahasa Indonesia masa kini, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Ya, di situ pakai kalau terjemahan bahasa Alkitab Perjanjian Baru biasa berdoalah dalam Roh Kudus, tapi bahasa Indonesia masa kini ini hampir sama dengan versi aslinya, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Dengar, perhatikan, ini bukan bahasa roh. Ya. Ini bukan dengan bahasa roh. Ayat ini tidak katakan berdoalah dalam bahasa Roh Kudus. Enggak. Tidak. Pengertian berdoalah dengan kuasa Roh Kudus, doa yang keluar dari hati yang didiami, diterangi dan kuasa oleh Roh Kudus. Kita semua sudah ada Roh Kudus tatkala kita percaya Yesus. Jangan kecil hati bila mana saudara belum bahasa roh,
Tetapi bila mana Tuhan kasih karunia berbahasa roh, ya bersyukur. Itu Tuhan mau kalau bahasa roh untuk membangun diri kita. Tetapi karunia bahasa roh bila membangun jemaat, tatkala kita beribadah, dipergunakan dengan teratur dan ada yang menerjemahkan. Tapi saya tekankan, jangan kecil hati. Aduh Pak Pendeta, saya belum bahasa roh. Kata orang di sana, kalau saya belum bahasa roh, saya belum ada Roh Kudus. Kata siapa? Alkitab tidak mengatakan. Alkitab hanya mengatakan, tatkala kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Bukan sebelum kita belum bahasa roh dulu baru Roh Kudus ada, enggak. Yang membuat kita berbahasa roh memang Roh Kudus. Tapi itu hanya salah satu tanda orang, ya, salah satu tanda orang yang percaya yang ada Roh Kudus adalah berbahasa roh. Salah satu tanda. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Itu pemberian Tuhan, nggak bisa diajarkan. Jadi kalau saudara pengen bahasa roh untuk di gereja di sini mau privat sama saya nggak tahu. Meskipun saudara mau bayar ya 1-2 SKS puluhan juta, Pak, pokoknya saya bisa lulus bahasa roh, ya saya nggak bisa. Ya kalau memang pengen minta sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, jangan putus asa. Yang penting, bukti tanda orang yang sudah ada Roh Kudus adalah buah kehidupan. Ya, buah kehidupan. Apa untungnya di gereja bla 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 bahasa roh, di luar aduh, amburadul hidupnya. Untuk apa? Ya, pengertian berdoa dengan kuasa Roh Kudus adalah doa yang keluar dari hati, yang didiami, diterangi, dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalamnya ada permohonan, pujian, dan ucapan syukur yang didorong oleh Roh Kudus. Pengertiannya maksudnya ini seperti Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh yang ada dalam diri kita membantu kita dalam kelemahan kita. Kita sadar kita ada banyak kelemahan. Kadang-kala dalam tekanan yang berat, ya, kadang-kala saya alami. Tatkala ada tekanan masalah yang berat, saya berlutut, saya berdoa, saya nggak tahu apa yang saya harus ucapkan. Karena kelemahan saya, ada tekanan itu, dan situlah peran Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pengertian dasar yang mudah kita mengerti, tatkala kita berdoa, jangan manusiawi kita yang berdoa. Kalau keinginan manusiawi kita yang berdoa, berlawan. Tuhan kita adalah roh. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 4:23, menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu roh kecil, roh yang ada dalam diri kita, roh kita yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran. Ya, berdoa dalam Roh Kudus. Biarlah pimpinan Roh Kudus menguasai kita. Tatkala saudara didorong, ayo berdoa, nah itulah kemauan Roh Kudus. Jangan lawan itu. Nah, hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu menghadapi setiap persoalan. Seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya masalah tekanan hidup membuat kita nggak bisa berkata-kata. Hanya menangis, kadang berdiam. Kalau saya bisa gambarkan pada saat Yesus ada di bukit, di Taman Getsemani, tatkala Yesus berdoa menjelang dia ditangkap, Alkitab mengatakan dia berdoa dengan luar biasa sampai keringat pembuluhnya itu pecah. Ya, pembuluh darah itu pecah. Dan saya terlalu yakin menurut pemikiran dan hikmat dari Tuhan, karena ada tekanan masalah yang luar biasa, untuk memperkatakan
Bapa, jikalau boleh, lalukan cawan ini daripada, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Untuk memperkatakan itu dalam diri Yesus sebagai manusia, nggak mampu. Itu hanya peran Roh Kudus. Hanya peran Roh Kudus. Tatkala kita dalam tekanan masalah yang begitu berat, kita sudah melangkah ke sana tidak bisa, melakukan ini tidak bisa, mengeluarkan dana begitu besar tidak terselesaikan. Kita berdiam diri dan kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah nggak mampu, aku sudah tidak kuat. Sehingga ada satu dorongan kata-kata yang mengatakan, aku bisa Tuhan, aku bisa karena aku punya Yesus. Aku bisa Tuhan menghadapi persoalan ini. Aku mampu Tuhan untuk menghadapi persoalan ini karena aku punya Engkau. Itulah Roh Kudus yang berperan dalam hidup kita. Itu yang kedua, membangun iman kita, percaya kita kepada Yesus dengan cara merindukan firman. Yang kedua, berdoalah dalam kuasa Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Yang ketiga, ayat yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang kedua, yang ketiga adalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Ya, peliharalah, jagalah diri saudara dalam kasih Allah. Nah, pengertian dalam kasih Allah ini memiliki satu pengertian. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jadi cara memelihara diri kita, iman percaya kita, supaya kita kuat, tetap ada dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengertian, dalam wujud dasar bahwa Yesus sudah mengasihi kita dan buktikan kita juga mengasihi Dia. Kita tidak serta-merta berkata, yes, aku bersukacita karena Yesus sudah mengasihi saya. Dia mati di kayu salib karena saya. Dia luar biasa. Saya jamin masuk surga. Calvin berkata, ya udah cukup hidup amburadul, yang penting Yesus sudah aku percaya sebagai Yesus Tuhan, sekali selamat pasti selamat. Enggak bisa. Buktikan bahwa saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa engkau sudah dikasihi Tuhan, marilah kita ucapkan rasa syukurmu, mengucap apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dengan cara apa? Melakukan hal yang Tuhan suka sebagai wujud bahwa saudara mengasihi Dia. Bukan berarti keselamatan kita peroleh tatkala kita percaya Yesus dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan sehingga kita bisa diselamatkan. Enggak, benar-benar keselamatan itu anugerah karya Yesus. Kalau saudara sudah menikmati keselamatan, kerjakanlah keselamatan itu. Buktikan sebagai rasa syukur saudara dan saya untuk memelihara supaya hidup kita ada dalam kasih Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-5, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Kalau saya balik, jika saudara dan saya mengaku ada dalam kasih Yesus, mau tidak mau saudara dan saya menuruti firman Tuhan. Ayat 15, pasal 15 Yohanes, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau saudara dan saya mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Hal yang ketiga yang Tuhan mau,
untuk kita memelihara diri kita supaya kita kuat. Bukan cuma rindu firman, poin yang pertama, haus firman. Yang kedua, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang ketiga, menjadi pelaku firman sebagai wujud kita memelihara diri kita dalam kasih. Jadilah pelaku firman. Pelaku firman. Itulah syarat untuk kita menikmati janji Tuhan. Memang berat untuk kita menjadi pelaku firman. Kadang-kala tidak masuk logika, nggak masuk akal. Kalau saat kita butuh, dalam titik ini butuh, dan uang yang kita punya ini hanya cukup untuk kebutuhan itu, bahkan kurang. Tetapi Roh Kudus mendorong, udah kasih, berat. Tetapi percayalah, kalau itu kita, saudara dan saya peka, itu pimpinan Roh Kudus. Lihat hasilnya. Pelaku firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini kan ayat yang sering kita terdengar di telinga kita, bahkan hafal ayat ini kan. Ayat yang disukai banyak orang. Tapi yang disukai akan ditambahkan kepadamu itu, yang disukai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah ini, nanti dulu. Tapi yang diminta adalah haknya dulu. Tatkala kita mau mencari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini berat, saudara. Berat. Ya, salah satu tes. Tes. Kalau kita mau survei kualitas iman kita menjadi pelaku firman, salah satunya tatkala kita kemarin pandemik gak boleh ibadah. Ya, orang yang sudah terbiasa ibadah, kalau gak ibadah itu gak enak. Ya, gak enak sekali. Aduh, hari Minggu. Ya, akhirnya ada jalan untuk kita lakukan lewat Zoom. Ya, semangat gitu. Atau sebaliknya, gak ada ibadah. Oh, ibadah besok gak ada ibadah. Oh, puji Tuhan, senang tidur nyenyak. Ya kan? Itu salah satu. Tapi kita berdoa. Ya, saya tidak menuntut semua harus rata memiliki kehidupan seperti itu. Kita berusaha, ya. Kita berusaha. Yang penting ada kemauan. Ya, kami terus berdoa untuk keluarga Mahanaim, ya, supaya kita semua dewasa di dalam Tuhan. Tetapi harus ada tindakan dalam diri kita, kan? Ya, mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan Yesus di dalam Alkitab, kan? Yesus sembuhkan karena ada tindakan dari orang-orang itu. Tatkala saudara mau bertindak seperti apa yang dikatakan Tuhan, saya katakan saya tidak berjanji. Firman Tuhan yang mengatakan, Matius 6 ayat 33 itu nggak pernah bohong. Kalau saudara mau mengutamakan Tuhan, sekali lagi, bila mana saudara dan saya mau mengutamakan Tuhan, prioritas Tuhan paling utama di atas segala-galanya, maka 1 Korintus katakan, apa yang tidak pernah kulihat oleh mata, apa yang tidak pernah aku dengar. Wah, kok terjadi? Jika mana saudara mau terjadi seperti ini, buktikan. Dan saya alami, saudara sendiri melihat realita proses pembangunan rumah ibadah. Saudara menjadi saksi utama. Ya, saksi utama. Tatkala saya dikasih info sama istri, ada berkat, ada orang mau ngasih 300 juta. Awalnya hanya perkataan itu, belum ada ekspresi, oh bersyukur. Tapi pada saat ada bentuk fisik 100 juta di tangan itu, gemetar tangan saya, saudara. Baru sekali pegang uang 100 ribu sih seringnya. Bukan sering sih, kadang-kadang ya. 100 juta tangan dikasih itu cash, gemetar saya. Dalam perjalanan mau ke bank, WA ibu gembala, ketemu di bank, itu nangis saya dalam perjalanan naik motor. Dan saya berhati-hati pegang uang itu.
Jangan-jangan ada orang yang tahu udah selesai. Itu terjadi, saudara. Terjadi. Tuhan yang saya sembah, yang kami sembah, yang saudara sembah dan terbukti terbangunlah rumah Tuhan ini. Tuhan yang sama yang saudara sembah. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pak, apakah saya bisa? Bisa. Nggak ada yang tidak bisa kalau kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di masa yang sulit, mari jadilah pribadi yang kuat. Dengan cara apa? Mari kita bangun diri kita, iman percaya kita secara kontinu, terus menerus dengan menghidupkan firman. Firman itu akan bertumbuh, menumbuhkan iman saudara. Dan yang kedua, berdoalah dalam bimbingan Roh Kudus. Karena dengan berdoa segala sesuatu akan selesai. Tiada masalah tidak terselesaikan tatkala kita berlutut di kaki Tuhan dan berdoa menyembah dalam bimbingan Roh Kudus. Dan yang ketiga, tatkala kita mau jadi kuat dalam masa yang sukar, jadilah pelaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan percayalah, keluarga Maknaim, jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, ada janji yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saudara tidak berjalan sendiri, saudara tidak berjuang sendiri. Mungkin di Bali saudara sebatang kara ada pribadi Yesus. Tahun 2003 saya sebatang kara punya satu teman saja. Itu pun teman, ya nggak bisa kita andalkan sepenuhnya. Benar, Yesus memelihara saya sampai detik ini. Berarti terbukti saya tidak seorang diri. Saudara tidak seorang diri. Ada Yesus. Ada Yesus bersama kita. Firman Tuhan yang selalu menguatkan saudara dan saya. Mari kita